Inilah Pura Selonding, Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Pura ini letaknya di pinggir jurang yang merupakan kaki dari Pulau Bali ini. Sangat lengang dan sepi karena umat Hindu pada saat ini juga sedang dalam masa PPKM, sehingga tidak bisa berdatangan ke pura ini. Itu memang sejarahnya dari dulu, pewayangan Mahabharata gitu, adanya Anoman gitu yang bisa membantu umat dari malapetaka sebenarnya. Kalau Anoman yang disebut dengan kera putih gitu, bisa membantu orang dari musibah gitu. Itu cerita tentang Hanoman ya, kera putih yang diyakini masyarakat Hindu Nusantara gitu, tentang kera putih niki itu untuk membuat masyarakat sejahtera, aman dari sebuah bencana. Itu yang tiang ketahui tentang kera putih selama niki. Kemunculannya Nika. Ya, masalah kemunculan kera putih yang ada di wilayah Pura Selonding, khususnya Desa Pecatu niki, sebenarnya kera putih udah muncul dari 15 tahun yang lalu kalau tidak salah ya. Dari usia kecil, dia masih kecil dia. Saya ada di sini terus karena dia berbaur dengan kera-kera yang biasa, artinya kera-kera yang hitam itu dia berbaur, karena kita tidak tahu juga. Terus semakin hari dia semakin besar gitu. Semakin besar. Terus terakhir ini di masa COVID ini dia udah mulai besar dan warnanya sudah mulus putih gitu. Kalau dulu warnanya memang belum terlalu mulus putih, mungkin karena kecil dia di wilayah ini, karena dia kera putih niki udah berkelana di wilayah sini di Desa Pecatu niki, ke pantai. Di bawah pantai ada pantai sampai ke daerah barat, namanya timur, tapi tidak terlalu jauh lah, mungkin berkisar 2 kilo atau 3 kilo perjalanan beliau, dan kembali lagi ke sini karena dia menetap di sini. Mungkin habitatnya udah di sini karena kita belum ketahui. Mungkin dia beranak di sini, itu anaknya mungkin itu yang kera putih ini. Mungkin orang lihat itu kan ada setiap kera itu pasti akan muncul putih gitu, mungkin karena tidak normal mungkin gitu. Seperti manusia juga ada yang kadang-kadang warnanya beda kan begitu. Ini kera ini seperti itulah yang ada di Selonding ini, karena sekarang di media banyak yang berspekulan dengan munculnya niki, karena kan belum diketahui artinya dari sejarah kedatangan monyet ini. Memang monyet ini dari sini, dia tinggal di sini dan menetap di wilayah sini gitu, di Pura Selonding niki gitu. Itu yang kita ketahui. Kalau untuk jumlahnya dari kera putih Nika Jermangku, napi emang satu, napi ada beberapa dari jumlah kera putih Nika. Kalau kera yang putih niki sebelumnya niki keranya kan banyak ya, keranya banyak di wilayah Selonding, Pura Selonding niki. Terus yang ada cuma satu dulu yang kecil niki, tapi belum terlalu mulus putih ya, yang tiang ngajak di sini karena tiang sering di sini. Karena terus sehari-hari yang jarang juga melihat, seperti artinya fokus dengan keadaannya dia, artinya karena berbaur dengan banyak monyet gitu. Dia satu saja yang saya lihat gitu sampai besar ini sekarang ini gitu. Cuma satu aja gitu, tidak ada lainnya gitu. Mungkin orang-orang juga tanya ke tiang, tidak ada juga yang lebih dari itu gitu.
Nggih, jadi usianya kira-kira ampun 15 tahun nih Kang nggih Jermangku nggih. Kan dari kecil nih Kang Jermangku pernah saksikan dari kecil sekarang pertumbuhannya seperti yang masa Covid sekarang ampun besar dan putih mulus nih Kang nggih. Nggih, itu udah lama nih, udah lama. Perkiraan kita udah 15 tahun ya kalau tidak salah nih Kang. Karena dulu kecil, karena bentuknya aja beda dulu. Karena kita kira itu monyet yang sakit gitu. Kita tidak tahu. Terus dalam kurun berapa tahun terus ada perubahan-perubahan gitu, perubahan-perubahan warna sampai ke monyet-monyet hitam itu biasanya lebih apa namanya, menguasai medan di sini gitu, menguasai medan. Kalau dia kan menyerah, dia tidak terlalu, tapi dia bersama-sama ikut juga gitu. Tapi sekarang ini di masa ini mungkin kita tidak tahu karena mempengaruhi makanan dan sebagainya, dia yang merajai sini gitu. Yang lain jadinya agak takut, tapi dia bersama-sama sih juga tidak sampai membunuh yang lain gitu. Oh, Dia bersama. nggih. Jadi istilahnya monyet putih nika makin hari menampilkan seperti penguasanya di sini. Enten Jermangku. Nggih, semakin hari dia yang yang menguasai area di sini tadinya. Memang ada yang besar juga. Ini kan monyetnya laki-laki dia. Ada yang laki-laki besar juga, tapi jarang muncul. Dia yang sering di sini menguasai. Karena dia kan cari makanan di sini. Apakah orang-orang maturan datang ke sini, nanti buah-buahnya itu diambil gitu. Kadang-kadang itu yang dia lakukan di sini gitu. Nggih. Tapi kalau tingkah lakunya napi sama dengan monyet-monyet hitam yang lain, napi ada kekhususan gitu Jermangku? Kalau yang tiang lihat ini monyet yang putih niki, dia perjalanan itu tidak terlalu agresif sekali dia pelan, tapi gitulah, dia tenang dia. Mungkin kalau diganggu dia akan mau melawan juga gitu. Nah, itulah sifatnya, dia tidak terlalu agresif dengan yang lain. Kalau yang lain kan beda, dia yang hitam-hitam. Kalau ini dia slow, dia tidak terlalu Berwibawa berarti nggih Jermangku nggih. seperti begitulah karena dia Begitulah besar, karakter agak raja gede. barangkali nggih. Ya karena sudah besar dia, Oh, di nggih, bawahnya nggih. seperti itu. Samping itu ekornya juga panjang gitu, Oh. karena kan jarang ekor panjang gitu. Oke, nggih, nggih. Nggih, nggih Jermangku. Kalau misalnya di Sange, nikah kan wonten beberapa wilayah untuk penguasaan dari monyet. Misalnya ada kerajaan tengah, kerajaan timur, kerajaan barat. Nah, napi di wilayah Selonding juga wonten pembagian wilayah untuk kerajaan dari kera-kera nikah. Yang tahu di wedangan Pecatu ini seperti itulah, artinya ada khusus dia raja-rajanya. Kalau Uluwatu punya dia raja berapa, dia punya, ada daerah sana. Terus ini ada Selonding namanya juga ada. Terus bergeser ke timur juga ada. Artinya setiap popularitas monyet itu pasti dia memiliki artinya rajanya gitu. Artinya untuk mengamankan tempat gitu, itu dia datang. Saya batuk sudah berusaha bawa ikannya tajam betul, tajam betul sudah sih ketemu betelnya. Ini kemunculan kera putih yang sudah viral beberapa hari ini.
rajanya ini ternyata. Ini rajanya. Ngantuk dia, ngantuk dia, ngantuk. Si bos ini ngantuk dia. Cukup ya. Lucu juga. Kalau misalnya ada pemedek terus tangkil ke tanah lot, katanya jika mengucapkan doa sembari usap-usap ular suci, niko doanya terkabul. Nah, tapi di sini juga ada kepercayaan, misalnya pemedek niko lagi tangkil, pas ketemu sama kera putih, pas berdoa maka harapannya doa terkabul. Napi Wenten kepercayaan seperti itu? Nah, untuk seperti itu selama ini yang ada di sini ya jaga pura niki arti itu sesuai dengan kepercayaan orang itu sebenarnya. Bukan semua orang semua orang, tapi diyakini itu harus diyakini gitu. Tidak untuk semua orang seperti itu. Artinya orang-orang yang spiritual tinggi yang tahu tentang itu aja sebenarnya. Tidak semua seperti yang dibilang Tanah Lot, semua orang udah gini arti meyakini dengan ada seperti itu. Kalau yang di sini dengan adanya kera ini kan alam ya, karena alam, karena kelahiran alam dia seperti itu gitu. memang langka seperti ini, tapi itu kan diceritakan dalam Ramayana ya, Mahabharata ini kan ya. Ceritanya kan seperti itu gitu. Ini kan semua di dunia seperti itu, memang benar adanya seperti itu. Artinya apa yang keinginan kita, apa tujuan kita, yang penting itu diyakini. Kalau udah yakin pasti ya, tidak sembarang orang dapat melihat atau menyentuh seperti yang ada di sini keran ini akan seperti itu atau baik itu tidak. Ini artinya keyakinan seorang itu sendiri. Itu yang saya ketahui tentang kera yang ada di sini ya. Tentu cerita-ceritanya zaman dulu ya, zaman dulu yang bisa membantu orang, artinya membuat orang baik, membuat alam membaik. Itu yang kita ketahui. Yang penting sekarang tujuan kita semua artinya bukan untuk umat Hindu saja, artinya semua agama. Yang penting kita bersatu dengan tujuan apa itu tujuan kita. Pertama adalah musibah yang ada ini bisa berlalu, terus perekonomian bisa berjalan baik, artinya pariwisata yang ada di Bali bisa bangkit kembali. Itu sekarang sebagai tujuan kita dengan kemunculan yang orang-orang spiritual bilang kemunculan kera putih ini membawa sebuah apa namanya mujizat ya, mujizat ya, kalau bahasa orang Hindu mujizat ya. Mudah-mudahan ini bisa terkabulkan dengan banyaknya orang berdoa, walaupun beda agama kita semua berdoa meyakini artinya musibah yang ada di dunia khususnya ini bisa hilang begitu sebenarnya ya. Ya nike yang ketahui. Nggih, terus mangkon Napi Nunas
napi namanya kawisesan, napi nanas napi gitu. Kalau kepercayaannya terhadap pura selonding ini bagaimana? Kalau masalah kepercayaan, di sini kan namanya pura selonding. Terus ada juga namanya gua selonding. Memang Owidan ini yang terkenal itu adalah goanya. Ada di bawah sini ya. Ada gua selonding. Itu diyakini oleh orang zaman dulu ya. Zaman manusia ya. Dalam manusia, artinya dalam manusia berburu itu ya. Kalau berburu, orang datang di zaman itu karena dia melihat ada kehidupan di sini, di dalam gua ini. Di dalam gua ada kehidupan berupa air ya. Air yang datang dari batu, lempengan batu dari atas gua. Atas gua ada air datang. Zaman dulu kita kasih tempat di bawah itu untuk penampungannya. Nah itulah diyakini setiap orang zaman dulu, artinya untuk kehidupan berkah apapun. Misalkan orang bertani di sini untuk membuat kesuburan tanah, penghasilan, pekerjaan, apapun, orang sakit dan sebagainya, itu diyakini orang-orang zaman dulu. Karena perkembangan zaman sekarang ini banyak spiritual di baik itu orang Bali, apapun agamanya, itu ada agama Islam, Kristen, Buddha, dan Hindu. Terus sekarang ini ada juga dari orang luar negeri juga meyakini bahwa air suci itu banyak manfaatnya sesuai dengan kegunaan yang dia peruntukkan gitu. Peruntukkan. Nah, sekarang tujuan yang dibilang di media sosial, banyak orang yang mengatakan bahwa tempat ini memang seperti itu, memang iya gitu. Memang iya. Karena itu dari dulu seperti itu. Sesuai dengan keinginan setiap orang yang datang. Artinya orang yang datang itu pasti dalam bentuk ada pawisi atau dalam spiritualnya. Dia meyakini harus datang ke sini minta obat, artinya supaya kesembuhan. Dia melukat untuk pembersihan diri karena dia ada masalah, karena pikiran apapun, membuat ketenangan ada di sini juga. Dia bisa semedi di sini di dalam gua, artinya dia bisa memohon segala apapun, tapi sesuai dengan keyakinan orang tersebut. Itu yang ketahui selama ini, apa yang dimohon itu seperti itu adanya gitu. Kalau tiang cuma menjaga wilayah ini, mengantarkan, itu yang tiang lakukan. Kalau lebihnya tiang tidak seperti orang spiritual gitu. Bentar ngambil.
masalah puja wali, disebut kan puja wali ya, karena setahun sekali ya. Kalau feodal itu kan 6 bulan sekali. Kalau sini puja wali sekali setahun. Itu sasih karo budo cemeng gitu. Artinya budo wage sasih karo setiap tahun. Ini tidak tentu, artinya jatuhnya nih ke tanggalnya tidak tentu, karena di sini mengambil sasihnya, sasih karo yang dinamakan seorang di sini nemu budo cemeng gitu yang diambil. Terus untuk puja wali ini akan 4 hari yang lagi yang budo cemeng ini udah datang, tapi tidak karo jatuhnya, tapi dia agak ke wayah dikit gitu artinya. Melebihi dari sasih karo. Terus masalah puja wali yang di sini itu dilakukan oleh desa adat Pecatu yang ada di sini. Itu yang selama ini dilakukan, kan seperti itu ya. Apalagi tadi Pak, Melisnya kan 2 kali. kalau masalah melasti dilakukan di desa Pecatu. Ini kan beda daerah ya, beda tradisi. Kalau di sini orang kalau melasti itu minta hujan, namanya mendak hujan. Mendak hujan. Kalau sekarang tidak ada pernah hujan selama 6 bulan biasanya. Di 6 bulan itu kita memohon kepada Tuhan, melakukan pemelastian di Labuan Said. Sebelum melakukan pemelastian, Pura Selonding ini dari zaman dulu dibilang tempat orang untuk memohon artinya hujan itu, artinya malam hari atau kapanpun orang di sini melakukan meditasi, memohon kepada Tuhan, artinya supaya dibukakan pintu, artinya alam itu ya, dibukakan, arti alam itu dibuka supaya ada hujan yang turun. Setelah melakukan ritual seperti itu, baru melakukan melasti ya ke daerah Labuan Said dengan sarana apa yang dilakukan macam-macam setiap daerah. Kalau di sini ada sarananya untuk pemelastian mendak hujan namanya. Terus yang kedua, melasti yang kedua itu melasti namanya penyepian. Kalau orang nyepi ya, nyepi kan sudah diketahui orang tidak boleh kemana-mana ya. Sebelum nyepi itu kita melakukan pemelastian namanya, melasti juga. Itu artinya itu betara yang ada di pura-pura desa Pecatu itu hadir ke pemelastian namanya, melasti ke daerah Labuan Said. Itu yang dilakukan kita di daerah Pecatu ini, pemelastiannya 2 kali yang dilakukan dengan tujuan-tujuan yang sudah kami sampaikan seperti tadi. Ya, lalu terkait dengan kemunculan ini, apakah ada upacara khusus? Kalau kemunculan kera putih niki sebenarnya fenomena ini sudah berjalan ya. Sudah berjalan, artinya selama saya ada di sini, ayah di sini selama 20 tahun, yang 5 tahunnya artinya 15 tahun yang lihat kecil, artinya bulunya belum seperti ini. Terus karena ini situasi COVID ya, tahun ini mungkin artinya perubahan warna ini semakin tahun berbeda kan. Monyet ini biasa-biasa saja saya lihat, tapi untuk masalah upacara mengkhusus tidak ada, karena dia hidup di sini monyet ini gitu. Cuma yang di media nih banyak yang bilang kemunculan ini baru, ini bukan baru sekali, artinya udah sering ada, cuma orang-orang spiritual yang belum tahu, artinya umat-umat orang-orang yang ada di Bali walaupun di luar Bali
yang belum tahu, mungkin ini dibilang baru muncul hari ini gitu, di musim-musim ini gitu. Padahal Ya di musim virus ini. Ya. Kemungkinan orang-orang spiritual meyakini seperti itu. Artinya dengan munculnya ini, dengan tersebarnya di media, banyak sekarang orang ketahui, artinya banyak yang dapat berkah kan mungkin. Kalau dulu kan saya sendiri aja yang di sini tahu, lingkungan beberapa orang aja. Kalau orang masyarakat Pecatu belum semua tahu tentang ini. Karena ada beberapa segelintir orang yang share, memvideokan, sehingga masyarakat orang Pecatu semakin hari tahulah semua, dan mancanegara luas sampai orang luar juga tahu keberadaan monyet yang berhabitat di sini. Monyet ini bukan monyet lepasan dari mana-mana, artinya memang tumbuh dari sini. Itu yang ketahui, karena banyak versi banyak cerita yang lihat di media. Oh, monyet ini pendatang, atau monyet ini tidak muncul seketika. Ini mungkin karena fenomena kan begitu yang banyak di media yang lihat. Monyet ini memang habitat dari kecil, sehingga besar ini bulunya memang semulus hari ini, tahun ini yang bulunya seperti ini. Kalau sebelumnya memang bulunya masih agak beda, ada agak merah dan sebagainya, bukan mulus seperti tahun ini. Maka di tahun ini, mungkin di tahun COVID ini saya kurang tahu, banyak keajaiban, dia mulus sekali, putih sekali. Itu yang ketahui. Tapi memang sering muncul ya. Kalau dia memang tinggal di sini, artinya di bawah, di tebing gitu, dia hidupnya di tebing, tapi tidurnya mungkin di daerah tebing juga. Ya, itu yang ketahui selama ini. Tapi jero mangku ten weten awisik misalnya dalam mimpi ketemu kera putih menyampaikan pesan sesuatu nikah ten wenten. Kalau dalam mimpi yang biasa saja artinya, karena kita sudah kebiasaan ya. Cuma orang-orang yang datang ke sini, artinya orang-orang yang mau sembahyang ke sini, baru ada petunjuk seperti itu. Katanya dia harus datang ke sini, kemungkinan akan melihat seperti itu, kera itu gitu. Itu petunjuk-petunjuk orang yang spiritual yang tahu, orang-orang luar ya, luar Pecatu, luar desa ini yang datang ke sini, yang nanya ke saya, artinya kera ini seperti itu keberadaannya, artinya bisa begini, bisa membantu dan sebagainya. Itu petunjuk dari luar, mungkin seperti itu yang dikasih ke tiang. Mungkin dalam mimpi tiang tidak dikabarkan, mungkin orang yang datang itu ngasih tahu ke tiang. Itu disampaikan ke tiang, artinya fenomena alam ini. Tapi gini jero mangku, napi wenten secara spesifik misalnya kaitan dengan kera putih nikah, misalnya minta kesehatan, napi nunas petunjuk, misalnya mau melakukan sesuatu, napi karena ada gangguan hidup kayak gitu, napi bagaimana untuk berkaitan dengan kera putihnya nikah? Maksudnya kan begini, apakah ada spesifik, misalnya orang kesini kepingin kera putih nikah, misalnya ingin lunas tambel atau ingin lunas jabatannya biar naik, nabi kayak gitu di rumahku. Kalau orang yang datang melakukan persembahyang ke sini itu jelas ya, tujuannya bermacam-macam kan gitu. Selama 25 tahun, anggap 30 tahun yang lalu, ada yang minta untuk jabatan, ada artinya agar diberi jalan, itu pasti itu ada datang ke sini. Kedua, untuk keselamatan, kesehatan itu ada, untuk mencapai suatu kesuksesan itu juga ada. Bermacam-macam, apapun di pikiran orang itu pasti ada datang. Seperti ibu, artinya meminta apa gitu, banyak ada juga orang seperti itu, mungkin minta ketenangan batin dan sebagainya, ada gitu, yang diminta ke sini gitu, yang dimohonkan gitu, maksudnya dimohonkan. Apakah itu terkabul atau enggak, itu kembali ke orangnya itu masing-masing.
banyak apapun ya, yang dimohon.